Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian kesehatan, keafiatan, yang hingga detik ini kita merasakan begitu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita semuanya. Tentu itu semuanya jika diberi kesempatan bagi kita untuk menghitungnya, pasti kita tidak akan mampu untuk menentukan berapa jumlahnya. Surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Tentu kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insyaallah akan senantiasa terpercik juga kepada kita sekalian yang istiqomah mendengarkan ajaran-ajaran dari beliau dan juga mau untuk mengamalkannya. Tentu untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita, di mana tema utama pada hari ini yakni bagaimana memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik. Ada cara untuk memperbaiki diri sendiri menjadi lebih baik. Rumusnya itu tentu banyak disampaikan oleh para ulama, dan kali ini kita akan mengambil beberapa petikan yang telah disampaikan oleh ulama besar, yakni Al-Imam Al-Ghazali. 3 hal yang menjadikan kita mampu untuk memperbaiki diri. Yang pertama, poinnya adalah melihat kepada kekurangan diri sendiri. Tentu semua kita menginginkan untuk memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang yang baik atau lebih baik. Namun tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dalam proses untuk menuju kepada perbaikan itu banyak sekali ujian Allah, banyak sekali rintangan, banyak sekali penghambat-penghambat, khususan itu dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu rumus utama dalam hal ini adalah yakni kita melihat kekurangan diri sendiri. Inilah yang pertama. Terkadang kita ini ketika melihat kesalahan orang lain, maka kesalahan itu akan tampak besar di hadapan kita. Namun ketika itu adalah kesalahan diri kita, bahkan kesalahan itu pun adalah kesalahan yang besar, namun kita tidak bisa melihat kesalahan itu. Hal ini dikarenakan oleh diri kita yang senantiasa membela diri kita sendiri, atau ada yang disebut dengan ego, yang tak satu pun di antara kita yang menginginkan dirinya itu sebagai pihak terdakwah. Tak satu pun diri kita yang menerima bahwa diri kita itu dianggap bersalah, dianggap berdosa dan sebagainya. Itulah sebabnya maka diri itu merespon, dan ini wajar, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, innal insana ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Sesungguhnya manusia terhadap dirinya itu dia melihat
walau alqa ma'adzira. Akan tetapi aib yang dia lihat dalam dirinya itu tertutupi karena dia banyak membuat alasan-alasan. Kenapa harus ada alasan yang dia buat? Ya alasannya tadi karena mempertahankan ego dan sebagainya. Nah oleh karena itu seorang muslim harus pandai mensiasati diri, bahwa justru dengan melihat kesalahan diri kita sendiri, ya, maka inilah yang akan menjadikan kita mampu mengambil iktibar, pelajaran. Nah, kita lihat bersama bahwa kadang-kadang kita tidak menerima kesalahan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu tokoh ulama, menyatakan bahwa kadang-kadang kita ini kalau melihat kotoran kita sendiri, tidak ada jijiknya kita. Tapi ketika kita melihat kotoran orang lain, itu jijiknya luar biasa. Nah hal ini kalau kita renungkan, ternyata bahan kotoran itu sama. Ya seperti daki, ya, kotoran badan, ataupun ingus dan sebagainya, lendir. Nah ketika tak sengaja kita menyentuh itu, biasanya kita akan merasakan jijik yang luar biasa jika itu milik orang lain. Tetapi kalau milik diri sendiri, ya itu tidak ada perasaan jijik sama sekali. Nah itu kenapa? Karena terkait dengan penerimaan. Kita menerima apapun kekurangan yang ada dalam diri kita. Tapi ketika kekurangan orang lain, kita tidak menerimanya. Nah, kenapa dosa diri sendiri itu kita malah menerima itu sebagai sesuatu yang wajar, tapi ketika dosa itu ada bersama orang lain, kepada orang lain, maka kita menganggap itu sesuatu hal yang kotor dan menjijikkan. Padahal sama saja. Nah, itulah sebabnya kita ini perlu untuk kemudian merenungi ke dalam bahwa kadang-kadang kita salah dalam persepsi. Apapun itu, baik itu dosa dilakukan oleh orang lain maupun dilakukan oleh diri kita, yang namanya dosa itu pasti buruk. Jangan hanya karena itu dilakukan oleh diri sendiri kita anggap itu baik, kita terima. Ketika itu dilakukan oleh orang lain, kita anggap itu buruk dan kita tidak menerima. Disinilah kenapa memang ada banyak anggapan ataupun itu pendapat ulama yang menyatakan bahwa terkadang kita ini kotoran yang ada di mata saudara kita dapat nampak jelas dari mata kita, dalam pandangan kita. Tetapi kayu yang ada di hadapan kita, kadang kita tidak bisa melihatnya. Nah, seseorang yang ketika dia sudah mampu menerawang, tembus pandangannya terhadap kekurangannya, dia mampu untuk melihat itu. Lalu dia bertolak dari kekurangan itu, mencoba untuk menghakimi dirinya bahwa hal ini keliru dan dia harus memperbaikinya. Maka orang itu akan menuju kepada proses yang lebih baik. Kita ini memang dianugerahi oleh Allah yang namanya kelebihan-kelebihan. Namun kelebihan itu jangan menjadikan kita merendahkan orang lain. Kalau ada orang yang memang dia cepat sekali menghafalkan Al-Quran, maka itu kelebihannya. Tapi boleh jadi kekurangan orang itu adalah dia agak sulit untuk menerima atau memahami mana-mana di balik apa yang dia hafalkan. Sebaliknya orang lain gampang memahami tapi dia sulit untuk menghafal.
Nah, ini kekurangan dan kelebihan. Nah, jika seseorang akan memahami ini, maka dia tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Akan tetapi kalau dia menjadikan kelebihannya itu sebagai sesuatu hal yang dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang melebihi segala apa yang ada sama orang lain, maka ini akan menjadikannya sombong. Nah, oleh karena itu, jangan hanya karena kita memiliki kelebihan lalu kita merendahkan orang lain. Ingat bahwa kelebihan yang kita punya, tapi kita juga memiliki kekurangan pada aspek-aspek yang lain. Sehingga jangan karena apa yang kita miliki dari segi harta misalnya, lalu kemudian kita merendahkan orang lain yang tidak memiliki. Karena boleh jadi orang yang tidak memiliki harta, dia memiliki kelebihan dalam hal pengetahuan, dalam hal pemahaman, dalam hal tenaga, dan sebagainya. Maka kita pun membutuhkannya. Dan dalam hal ini, kita akan menghargainya kalau kita tahu bahwa justru dia memiliki kelebihan yang kita tidak miliki, dan suatu ketika nanti kita akan membutuhkan pertolongannya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa untuk menekan daripada ego kita yang senantiasa membenarkan perilaku-perilaku buruk yang ada dalam diri kita, dan baiknya bagi diri kita untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, dan berangkat dari kekurangan itu kita bisa melihat juga kelebihan orang lain, lalu kemudian dapat menghargai apa yang ada pada saudara kita. Yang kedua, melihat. Yang kedua adalah meminta nasihat dari orang-orang yang kita kasihi agar mereka memberitahu kepada kita kekurangan yang ada dalam diri kita. Ini juga sulit karena kadang-kadang bagi kita yang memiliki kedekatan kepada ahli keluarga kita, istri, anak, dan sebagainya, kadang kita tidak bisa melakukan sikap yang sepatutnya untuk kita sampaikan. Ketika mereka melakukan satu keburukan, maka begitu sulit bagi kita untuk menyatakan dan memberikan nasihat. Itu pun terjadi dengan diri kita. Kadang apa yang kita lakukan buruk itu tidak mudah untuk ditegur oleh saudara kita karena perasaan yang tidak enak dan sebagainya. Akan tetapi hal ini harus dihilangkan, bahwa kita harus menyatakan kepada saudara kita bahwa jika Anda melihat kekurangan saya, jika Anda mencintai dan menyayangi saya, maka ketika Anda melihat keburukan yang ada dalam diri saya, maka tolong beritahu saya dan tolong ingatkan saya. Itulah sebabnya Umar ibn Khattab itu kadang-kadang dia mengucapkan terima kasih, sering dia mengucapkan terima kasih, bahkan memberi hadiah kepada seseorang yang menunjukkan kepadanya kekeliruannya. Nah, sikap-sikap mental seperti ini yang kita harus tonjolkan dalam kehidupan kita, bahwa ketika seseorang itu memberitahu keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, maka hal ini merupakan anugerah Allah untuk diri kita. Kita menerima, berterima kasih kepadanya karena dia sudah mau untuk memberikan atau memperhatikan kita dan menjauhkan kita dari hal yang seharusnya kita tinggalkan, dan itu bisa menjerumuskan dan menjatuhkan diri kita. Dan yang ketiga adalah kita meminta nasihat
atau kita menerima nasihat dari orang yang tidak menyukai diri kita. Kadang kalau dia orang menyukai diri kita, itu sungkan untuk memberikan nasihat kepada kita. Namun ketika ada orang yang tidak menyukai kita, begitu mudah bagi mereka untuk melihat kesalahan yang ada dalam diri kita. Maka terima apa yang mereka sampaikan. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang menjadikan kita balik menyerang. Apa yang mereka sampaikan dalam hal peringatan mereka tentang keburukan-keburukan kita, maka kita harus menerima itu dengan lapang dada. Karena kita tahu bersama begitu banyak orang yang sukses, orang yang pada akhirnya berhasil dalam hidupnya, itu dia berangkat dan bertitik tolak dari bulian, dari diskriminasi, dari cacian, makian, hinaan, bahkan mungkin saja seperti halnya yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau, kita tahu bersama, bisa menjadi seorang pembesar Mesir yang tentu sebelum itu dia dimusuhi dan senantiasa termarginalkan oleh kakak-kakaknya. Tapi perlakuan mereka yang membuang beliau ke sumur itu, justru dari situ titik tolak beliau menemukan apa yang disebut dengan jalan-jalan menuju kepada kesuksesan yang pada akhirnya menjadikan beliau itu seorang yang sangat dihormati di Mesir. Dan ketika melihat hikmah di balik semua itu, pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menyadari bahwa penyebab salah satu di antara kesuksesan beliau ini adalah dulu beliau pernah dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Dan andaikan itu tidak terjadi, maka tentu tidak akan menemui kesuksesan sebagaimana yang beliau rasakan saat itu. Nah, jadi pelajaran dari apa yang dialami oleh Nabi Yusuf itulah menjadikan diri kita bahwa tidak selamanya hinaan, kemudian musuh yang mencambuk diri kita itu, lalu kemudian kita ambil itu sebagai sesuatu hal yang negatif. Kadang-kadang apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka berikan yang terlihat buruk di mata kita, tapi itulah menurut Allah yang terbaik, yang pasti ada hikmahnya, yang justru dengan itu semuanya kita menjadi bersemangat untuk kemudian merubah diri, lalu kemudian kita kembali dengan membawa keberhasilan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mudah-mudahan kita dengan mengamalkan 3 hal ini, yang pertama melihat aib sendiri, yang kedua meminta kepada orang terdekat kita untuk memberitahu aib kita, dan yang ketiga adalah kita senantiasa menerima apapun kejelekan yang disampaikan oleh musuh kita, oleh orang yang tidak menyenangi kita, dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang bisa untuk menjadi bahan untuk berintrospeksi diri, merenung diri, agar kita tidak sebagaimana yang dituduhkan itu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.